Salomina Yarisetou merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Willem Yarisetou dan Justina Dodo. Ia lahir di Demta pada tanggal 24 Mei 1993 dan kini sudah berusia 28 tahun. Hingga saat ini ia masih tinggal di tempat kelahirannya dan telah menikah serta memiliki 2 orang anak. Salo memulai tahap latihannya pada tahun 2011 saat berusia 17 tahun dan sudah mengikuti berbagai kejuaraan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah namun akhirnya mengantarkannya mendapatkan medali emas perorangan kelas 64 kg cabang olahraga tinju di PON Papua dengan mengalahkan petinju dari Maluku, Wilmy Pariyama. Salomina sendiri bukan kali ini bertemu dengan lawan tandingnya tersebut. Pertemuan keduanya pernah terjadi di ajang PON Jawa Barat di mana ia harus mengalami kekalahan. Berbagai kejuaraan yang pernah diikuti oleh Salomina antara lain Kejurda Biak tahun 2010 mendapatkan medali perunggu, Piala Kapolri di Manado tahun 2011 mendapatkan medali perak, Prapon Ambon mendapatkan medali perak dan kemudian PON Jawa Barat mendapatkan medali perak. PON Papua ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi Salo, juga sebagai ajang pembuktian bahwa atlet Papua juga bisa berprestasi dan mampu menunjukkan kualitasnya di event-event besar seperti Pekan Olahraga Nasional. Salam jumpa dari kami bagian Humas dan Media kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Saat ini kami kembali dengan para atlet, pelatih dan pengurus dari cabang olahraga yang sudah boleh berlaga dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Kesempatan ini kami sedang berada bersama dengan salah satu atlet dari cabang olahraga tinju, yaitu Salomina Yarisetou yang sudah boleh mendapatkan medali emas kelas 64 kg welter ringan putri. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Salomina, Mbak. Panggilannya? Salo. Salo. Kita akan berbincang-bincang sejenak dengan Salo tentang pengalaman-pengalaman kemarin ketika bertanding di PON. Bagaimana kemarin perasaannya dapat emas? Ini sesuai dengan yang diharapkan atau malah ini di luar yang diharapkan atau seperti apa? Luar biasa ya, karena PON Jabar itu saya medali perak. Oke. Jadi harapan saya berapa kali diwawancara oleh media, saya bilang jika Tuhan kehendaki dari medali perak saya bisa rubah menjadi medali emas, dan itu terjadi, puji Tuhan. Di Papua. Iya. Terjadinya di Papua. Di Papua. Baik, kalau pertandingan yang kemarin itu yang di PON itu berjalannya seperti apa dari dari awal sampai kemudian final? Seperti dari apa? Awal sampai final saya punya kelas itu kan saya dapat dengan yang senior semua, yang lebih dari saya. Memang persaingan cukup berat. Saya juga awalnya saya takut begitu kan, macam gugup begitu. Aduh, ini senior saya bisa ke tidak, tapi percaya diri karena ini tuan rumah. Saya pasti bisa. Dengan latihan yang sudah hampir 2 tahun ini, saya percaya diri saya bahwa saya bisa. Kemarin yang paling berat lawannya dari mana? Itu Maluku final. Maluku, oh yang dapat final. Kita ada final juga di Jawa Barat, kita ada final lagi di Papua. Jadi bisa pembuktian juga di Papua ini ya tentang kemampuan dari Salo. Dan dari ketika awal-awal latihan sampai kemudian sekarang itu butuh berapa lama? Hampir 2 tahun ya, karena PON ini ditunda. Iya. Kita persiapan itu 2018 akhir kejurda dari Timika sudah bisa berjalan.
Sampai corona bikin, covid bikin, batal, kita tetap latihan terus. Iya. Jadi hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Dan itu kira-kira cukup untuk persiapan ini 3 tahun ini? Cukup berat, banyak tantangan, tapi apa saja tantangan dalam pelatihan ini? Pada saat saya telepon orang tua saya ya, bapak dan mama sama-sama meninggal di tahun yang sama. Terus Tahun berapa? Tahun 2019. Oke. Bulan 9 bapak dan mama sama-sama meninggal. Tapi saya pikir sapu perjalanan ini masih panjang. Saya harus berusaha untuk sapu diri sendiri. Tapi bisa pulang waktu mama dan cuma bapak meninggal. Cuma antar mama kubur saja, dengan bapak kubur saya kembali lagi latihan lagi. Meninggal secara bersamaan. Iya. Jadi mama yang sakit, mama meninggal. Mama yang sakit tapi bapak yang meninggal duluan. Bapak stroke tiba-tiba meninggal, lewat bapak bulan mama lagi langsung. Jadi tantangan untuk telepon ini luar biasa. Betul, berat sekali ya, kehilangan orang tua ketika lagi sibuk-sibuknya latihan saat itu. Tinggal di mana? Saya tinggal di distrik Demta. Distrik Demta. Kabupaten? Jayapura. Iya. Dan pasti memang ini berat pastinya ya, tapi akhirnya bisa dibuktikan dengan mendapatkan prestasi. Ini medalinya didedikasikan untuk siapa? Medali ini dipersembahkan untuk siapa? Untuk mama dengan papa. Untuk mama. Karena berapa kali saya ikut pertandingan, saya bilang mama dan bapak ikut saya berangkat nonton. Dia bilang takut naik pesawat, tidak bisa, takut ketinggian. Saya bilang sudah, kalau itu pon tuan rumah ini, mama dan bapak harus nonton saya. Dia tahu-tahu mama dan bapak meninggal. Punya adik atau kakak? Punya. Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Kakak saya yang tua polisi, yang nomor 2 suster, yang nomor 3 sama saya, kita tinggal sama-sama berkeluarga. Kalau saya sudah berkeluarga. Iya, berarti sudah berkeluarga, harus latihan, harus kompetisi. Berarti ada banyak waktu-waktu yang hilang dengan keluarga juga. Keluarga sendiri bagaimana? Anak mau lewatkan perkembangan anak juga kan? Anak saya titip di kakak saya yang nomor 3, dia yang jaga. Kalau suami saya juga dia ikut di cabur wusu. Dia juga TC, saya juga TC. Suami dapat medali juga kemarin? Suami dia kalah di pengisian dari DKI. Baik. Jadi dua-duanya atlet. Harus meninggalkan keluarga, anak-anak 2 kan? Yang satunya di siapa? Dua-duanya tinggal dengan dua-duanya dengan kakak. Berarti waktu latihan ini 3 tahun ada berapa kali pulang lihat anak? Saya mungkin hari Minggu itu pun kalau bisa, kalau tidak bisa saya tidak mungkin hanya telepon habis bulan. Kemarin mama lihat, begitu saya peluk saya pulang lagi. Gitu. Jadi betul-betul fokus ini untuk PON saja. Sudah umur berapa anak? Anak saya yang tua sudah 9 tahun, kelas 4 SD. Yang nomor 2 baru 3 tahun. 3 tahun. Salu sendiri sudah 28 tahun. Ini PON masih bisa? Siap, masih selanjutnya? Bisa. Masih bisa. PON Aceh masih bisa. Masih bisa. Iya. Dan kenapa memilih tinju? Saya juga. Apa yang menarik dari tinju? Yang menarik itu keluarga, hampir kebanyakan mantan petinju asal Papua kan. Legendaris kan dari Seto. Saya termotivasi dari tete saya. Keluarga atlet. Jadi sejak umur berapa mulai latihan? Umur 16 tahun. 16 tahun. 2010. Mulainya 16 tahun ya? Iya. Itu kelas SMA ya? Iya, SMA kelas 1. SMA mulai latihan, terus mulai ikut kompetisi juga. Yang pertama kompetisinya di mana? Pertama saya naik ring tuh di Kejurda Biak 2010. Biak 2010 dan dapat medali perunggu. Medali perunggu di kejuaraan daerah. Setelah itu dari Biak ke Manado, Kaporekap, dapat perak, Bali, Papua Mandiri. Event nasional pertama di mana? Event nasional pertama itu saya ikut di Manado. Dapat? Perak.
Dapat perak, luar biasa. Ya, jadi sudah banyak pengalaman juga ya, sudah mengikuti pertandingan. Dan yang paling sulit yang pernah Salo lakoni itu turnamen di mana? PON Jabar. Kenapa? Karena itu yang terbaik dari semua provinsi. Oke. Karena yang terbaik dari semua provinsi itu selalu saingannya berat-berat. Jadi, saya sempat baru pertama kali. Ini PON yang ketiga, PON Riau itu saya lolos kelas untuk PON, tapi saya tidak sempat ikut karena ada kendala masalah. Saya dikeluarkan. Saya kembali lagi, ikut lagi, saya lolos PON lagi untuk PON Jabar lagi. Jadi PON Jabar itu baru saya merasa naik di ring waktu pertandingan PON itu seperti apa, gemetar, gugup, takut, pikir lawan kah, mau pikir Jadi ini PON kedua? PON ketiga. PON ketiga, oh ya, PON ketiga ya, PON ketiga. Dan apa pengalaman baru, kesan yang paling Ona ingat ketika bermain di tanah sendiri di Papua di PON 20 ini? Pengalaman apa yang boleh Salo dapatkan di PON kali ini, apalagi sekarang main di tanah sendiri sebagai tuan rumah, disaksikan oleh masyarakat Papua? Pengalamannya tanggung jawabnya begitu berat, tapi walaupun lawan saya berat-berat, puji Tuhan saya bisa atasi ya kan semua pengalamannya. Apa ya, jangan pernah ada kata menyerah kalau belum mencoba. Jadi untuk anak-anak, teman-teman anak-anak Papua di luar sana, apa yang mau disampaikan? Untuk anak saudara-saudara saya yang suka olahraga tinju atau yang belum sempat langsung seperti kita yang langsung turun di event nasional seperti ini, belum ada kata terlambat, kalian masih muda, harus semangat. Olahraga tinju itu kuncinya disiplin, rendah hati, menghargai, menghormati orang lain itu sangat penting. Karena olahraga tinju ini olahraga keras, jadi kuncinya itu disiplin, harus ada kemauan dari diri sendiri. Biar kita hebat, teknik hebat, skill hebat, tapi kalau tidak ada kemauan, tidak ada disiplin, percuma, kita tidak bisa juara. Betul. Kalau yang menarik dari tinju apa? Menarik dari tinju itu sampai memilih jadi atlet tinju. Saya suka olahraga perorangan. Jadi karena olahraga perorangan kan otomatis saya susah untuk diri saya sendiri. Saya berhasil untuk diri saya sendiri. Berjuang sendiri berhasil. Untuk saya sendiri. Tapi berhasilnya untuk Papua juga ya. Iya. Kalau tadi Ona menyampaikan kalau ada seninya. Ini seni juga. Nah kalau Salo? Seninya tinju itu ada ya. Dari gestur berat, jaga berat. Harus tidur tepat waktu, semua tuh disiplin. Karena disiplinnya, ada karena tantangannya juga mungkin ya. Pernah kalau hari ini saya gagal, besok saya harus berusaha untuk yang kemarin itu harus lebih dari itu lagi. Pernah cedera karena pukul berat? Tidak ya. Mungkin mata kotak ya. Karena pukulan. Kemenangan terbesar yang pernah rasakan itu? Sampai Papua, ya. Yang PON Papua. Kalau kemarin sampai lawannya sampai kalah angka atau KO atau? Hari pertama dengan NTT menang angka juga. Jadi semua menang angka. Menang angka. Salo sendiri puas dengan performa dari Salo kemarin di puas. Keluarga tanggapannya bagaimana? Keluarga Suami, banyak dukungan, banyak keluarga yang datang, itu mau termotivasi betul. Di saat saya kena pukulan saya bingung, saya macam mau menyerah gitu. Senior pukul begitu saya bilang, tapi saya balik lihat di atas tribun begini, ya ampun, keluarga semua ada datang, anak saya juga ada berdiri nonton, tidak bisa, saya harus baku pukul. Jadi keluarga, dukungan dari masyarakat waktu itu ya jadi ini. Nah, memang apakah dari pihak pelatih dan pengurus sendiri memang menyampaikan Salo harus dapat medali emas gitu? Ya, saya juga ditargetkan dari pelatih, dari KONI gitu untuk saya. Jadi sudah ditargetkan itu berarti tanggung jawab ini berat. Mau tidak mau, mati, maju, berpukul. Iya, dan
Kalau untuk pekerjaan sendiri, selain jadi atlet, bekerja juga? Saya tidak bekerja ya, jadi habis selesai PON Jabar, saya dapat modal itu di Denta sana saya buat tambak ikan. Oke. Keramba, ada empang, bapak Sampai saya sekarang masih hidup, berjalan? ya. Ini karena semenjak sudah sibuk dengan PON ini saya sudah tidak kontrol, saya sudah angkat semua keramba-keramba saya karena sibuk dengan PON. Kalau soal pekerjaan, kita banyak ya, bahkan senior-senior saya, kita ada yang berikan medali tapi sampai sekarang belum diberikan pekerjaan. Harapan kami itu jangan, karena olahraga ini tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita berolahraga. Nanti pasti kita tua, jadi kalau dari uang itu bisa habis, apa yang dikasih semua bisa habis. Yang kita minta tuh diperhatikan, diberikan pekerjaan. Ya, pekerjaan itu buat kita juga nanti adik-adik yang di luar sana udah lihat tuh ternyata dengan jadi atlet kita bisa kerja. Motivasi juga. Iya, jadi nanti banyak yang saya di Demta tuh kan saya tidak kerja, banyak ada yang bilang begini, ah kakak Saulo tuh jadi atlet tapi sampai sekarang saja tidak punya pekerjaan. Memang betul dia juara, dia dapat bonus, dia beli mobil, dia bikin usaha ini, tapi dia tidak punya pekerjaan. Baik. Jadi dong juga macam mau bergabung, mau bawa diri untuk ikut. Iya, orang tuanya juga kadang bilang, pikir masa depan dulu, kesini dengan olahraga. Jadi banyak anak-anak yang tawar diri untuk saya, bilang kakak saya juga mau ikut olahraga tinju, saya juga mau begini. Sama seperti kakak berangkat ke luar. Tapi dong punya orang tua bilang, kakak itu dia ikut olahraga, dia dapat pekerjaan. Kamu ikut olahraga, kamu dapat kerja apa? Kau harus kok masa depan dulu, berarti kalau ya masih muda kamu ikut olahraga, kok ikut. Jadi saya juga kadang berpikir, aduh betul juga ya, orang-orang bilang memang betul saya sampai main sampai nasional, tapi pulang juga saya kembali lagi ke kampung, tidak punya pekerjaan. Jadi harapan saya mungkin uang itu bisa habis, apa yang dikasih semua itu bisa habis rumah, tapi kalau bisa perhatikan kesejahteraan atlet. Yang pertama tuh pekerjaan, biar itu juga jadi contoh motivasi buat yang di luar sana. Baik, ya. Akan mendapatkan bonus dari hasil kerja kerasnya Salo, itu untuk apa? Karena saya untuk orang tua, untuk yang pertama yang saya pikir setelah kalau saya juara, saya mau bikin makam orang tua saya terbaik gitu. Baik. Karena selama doa hidup, saya belum pernah kerja, belum pernah kasih uang. Harapan saya seperti begitu. Mungkin saya tidak kasih doa secara langsung, tapi saya bisa buat makam yang baik untuk dulu. Setelah itu untuk apa lagi? Untuk anak masa depan anak saya, karena saya tidak punya pekerjaan. Saya berjuang untuk anak-anak saya juga. Baik, terima kasih sudah berbincang dengan kami dan saya juga sudah ikut menangis. Ya, semoga sukses terus Salo dan bisa terus berkarya untuk Papua, bawa nama Papua harum di mata nasional maupun internasional kalau bisa. Semuanya mungkin. Ya, sukses selalu. Betul. Perhatian khusus untuk atlet Papua lainnya kan, yang Salo ini adalah anak Papua. Dan bagaimana tanggapan dari Bapak pelatih tentang kemampuan, tentang teknik bermain dan teknik bertanding dari Salo sendiri? Seperti apa? Salomina itu dia mau petinjau itu yang sangat disiplin ya. Baik disiplin dengan pelatih, baik disiplin melakukan latihan. Apa yang kita berikan dia selalu ikut semua. Terkecuali kalau dia mengeluh itu pada saat latihan fisik yang sangat tinggi, jadi bisa mengeluh. Kalau sangat di bawah dari itu, tidak. Orangnya selalu disiplin tinggi. Dan dia juga hampir sama dengan Ona, tidak pernah mengeluh. Selalu ikuti perintah pelatih. Itulah keberhasilan mereka dulu saya dapat. Dan saya termasuk mereka juga bagus betul. Ona agak di atas, saya agak di bawah. Pak Persis silakan untuk Salo. Salo yang seperti tadi yang disampaikan Bapak Pelatih apa disiplin sama teknik bermainnya. Ini teknik bermain yang bagus. Sama disiplin. Sehingga dia bisa berhasil. Untuk ke depan ini masih bisa terus berkembang ya? Ke depan, Ona dengan Salo masih terpakai. Yang tidak disiplin itu
suka melawan pelatih, suka beli. Jadi saya sudah kasih tanda maaf nih untuk pon ke depan. Iya. Karena saya selaku pelatih, saya selaku komisten di Pemprov Pertina juga. Dan nanti saya akan ambil atlet. Saya ambil. Jadi yang akan dipilih adalah atlet-atlet yang benar-benar disiplin ya. Dan yang mau juga mendengarkan ya apa yang diarahkan oleh pelatih. Ya. Baik. Dan terima kasih pemirsa sudah bersama dengan kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Kami masih akan kembali lagi dengan perbincangan-perbincangan selanjutnya. Sampai jumpa.